Sadarkah teman-teman, dalam tubuh kita terdapat lebih dari 100 miliar sel saraf, dan sel saraf tersebut mampu berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Layaknya formasi tim sepak bola, sel saraf memiliki struktur, peran, dan fungsinya masing-masing. Bagaimana perjalanan sel saraf dalam menerima signal dan memberikan respon? Bersama kami, kelompok 1 Psikologi Faal, kami akan membahas tentang susunan dan fungsi saraf manusia. Dengan saya Lucky, dan juga ada Kak Rozi, Kak Debbie, dan Kak Tiffany, dan juga ada Kak Putri. Oke teman-teman, kita akan mulai dengan 6 fakta sistem saraf manusia. Sistem saraf manusia terdiri dari 2 bagian, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat yaitu menghubungkan dari otak ke sumsum tulang belakang. Sedangkan sistem saraf tepi adalah sistem saraf yang berada di bagian tubuh lainnya. Kemudian ada 2 jenis sistem saraf manusia. Yang pertama adalah somatik. Somatik artinya sistem saraf yang digerakkan secara sadar, yang artinya seperti menggerakkan kepala ataupun menggerakkan tangan. Kemudian yang kedua adalah otonom. Otonom itu gerakan sistem saraf yang tanpa kita sadari, seperti pernapasan, detak jantung, ataupun metabolisme dalam tubuh. Kemudian yang ketiga, terdapat lebih dari 100 miliar sel saraf dalam tubuh manusia dan mereka saling berkomunikasi satu sama lain. 3 tugas neuron dalam tubuh manusia, yaitu sensorik, motorik, dan intermediat. Untuk sel saraf sensori, itu adalah bagaimana sel saraf menerima dari bagian tubuh luar dan dikirimkan ke dalam sistem saraf pusat. Kemudian, sel saraf motorik itu adalah dari sistem saraf pusat mengirimkan ke tubuh bagian luar. Dan juga yang ketiga adalah intermediate. Intermediate adalah menghubungkan sel saraf sensorik dengan motorik ataupun dengan sel saraf lainnya. Yang kelima, sistem saraf mempersiapkan tubuh untuk merespon ataupun beraktivitas fisik dan mental. Kemudian yang keenam, istirahat juga diatur oleh sistem saraf. Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa sistem saraf kita bekerja 24 jam tanpa henti. Apa saja yang ada di dalam sistem saraf kita dan bagaimana sel saraf kita berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Berikutnya akan dibahas oleh Kak Baby. Silakan Kak Baby. Baik, kita akan membahas pada bab pertama, yaitu what is nervous system. Apa sih yang dimaksud dengan sistem saraf? Sistem saraf itu adalah suatu sistem kompleks yang berperan untuk mengatur dan mengkoordinasikan seluruh aktivitas tubuh manusia. Sistem saraf itu dibagi 2, yaitu sistem saraf pusat yang terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang, dan sistem saraf tepi. Kita masuk ke bagian pertama, yaitu otak. Otak adalah bagian dari sistem saraf pusat, berperan sebagai pengaturan seluruh badan dan berpengaruh terhadap pemikiran manusia. Otak dibagi atas 3 bagian. Yang pertama adalah otak besar atau cerebrum, ada belahan kiri dan belahan kanan. Masing-masing belahan terdiri dari 4 bagian. Bisa kita lihat gambar di slide berikut, yaitu lobus frontal, lobus parietal, lobus temporal, dan lobus occipital. Yang kedua adalah otak kecil atau cerebellum, itu berfungsi sebagai pengendali gerak dan koordinasi tubuh. Lalu yang ketiga ada batang otak atau brainstem, itu terdiri atas otak tengah, pons, dan medula, dan juga oblongata. Bagian ini berfungsi untuk mengatur gerakan tak sadar atau involuntar, seperti contohnya bernafas, denyut jantung, tekanan darah, dan lain-lain. Bagian selanjutnya dari sistem saraf pusat adalah sumsum tulang belakang. Terdiri dari kumpulan serabut saraf yang membentang dari bagian bawah otak, yaitu medula oblongata hingga ke pinggang.
merupakan jalur pesan dari otak ke tubuh dan dari tubuh ke otak. Sumsum tulang belakang adalah jembatan antara otak dan sistem saraf tepi. Fungsi dari sumsum tulang belakang yaitu untuk mengkontrol sensasi seperti sentuhan, tekanan, suhu, dan rasa nyeri. Mengontrol gerak atau motorik ke organ, lalu mengontrol gerak refleks. Lalu berikutnya ada saraf tepi. Adalah semua saraf yang berada di luar bagian otak dan sumsum tulang belakang. Gunanya ini berfungsi menghubungkan saraf pusat ke bagian organ tubuh. Pada sistem saraf tepi terdapat 43 pasang saraf, ya dapat dilihat pada gambar, dan terdiri dari 12 saraf kranial dan 31 saraf spinal. Ada dua jenis saraf, yaitu yang pertama adalah saraf somatik. Saraf ini bekerja secara sadar untuk membawa informasi motorik dan sensorik dari dan ke saraf pusat. Yang kedua adalah saraf otonom. Kerja saraf ini tidak disadari untuk mengatur gerakan dan fungsi organ. Selanjutnya bab yang kedua. What is neuron? Apa sih yang dimaksud dengan neuron? Neuron itu adalah sel saraf, satuan kerja utama dari sistem saraf kita. Fungsinya yaitu menghantarkan impuls listrik yang terbentuk akibat adanya rangsangan atau stimulus. Bisa kita lihat pada gambar, struktur neuron terdiri dari badan sel, di dalamnya terdapat inti sel dan sitoplasma, dendrit, gunanya sebagai pengirim impuls ke badan sel, lalu ada sinapsis, yaitu penghantar impuls ke saraf atau organ yang dituju, lalu ada mielin, merupakan selaput lemak pada serabut saraf, ada nodus Ranvier, yaitu bagian akson yang tidak terbungkus mielin, yang mampu mempercepat penghantaran impuls. Sel saraf dikelompokkan menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu sel saraf sensorik sebagai penghantar impuls dari reseptor ke sistem saraf pusat. Lalu yang kedua ada sel saraf motorik sebagai pengirim impuls dari sistem saraf pusat ke otot ataupun ke kelenjar. Yang ketiga sel saraf intermediate atau asosiasi berperan menghubungkan sel motorik dengan sel sensorik atau dengan sel saraf lainnya di dalam sistem saraf pusat. Baik, kita akan membahas bab 3 yaitu nervus. Nervus adalah bundelan berisi akson, pembuluh darah, dan jaringan ikat. Nervus ini keluar dari korda spinalis sehingga masuk dalam golongan peripheral nervous system. Dia itu membawa sinyal listrik dalam jarak jauh menuju berbagai organ, otot, dan bagian tubuh lainnya. Seperti yang kita bisa lihat pada gambar di samping, gambar ini menunjukkan bentuk nervus, di mana seperti yang kita tahu bahwa nervus adalah bundelan berisi akson, pembuluh darah, dan jaringan ikat. Hal ini serupa seperti sebuah kabel. Kabel yang tebal ini sesungguhnya merupakan sebuah bundelan yang berisi banyak kabel kecil. Seperti pada gambar ya, ada warna merah, kuning, biru. Diibaratkanlah seperti nervus. Merah itu pembuluh darah, kuning itu akson, dan biru adalah jaringan ikat. Mereka semua terbungkus menjadi bundelan seperti kabel. Itulah yang kita sebut sebagai nervus. Lanjut. Ada potensial aksi neuron di sini. Struktur kuning yang bentuknya cabang ini disebut sebagai dendrit. Dendrit adalah area di mana neuron menerima sebagian besar informasi. Ada reseptor pada dendrit yang dirancang untuk mengambil sinyal dari neuron lain yang datang dalam bentuk bahan kimia yang disebut neurotransmitter. Sinyal-sinyal yang diambil oleh dendrit menyebabkan perubahan listrik pada neuron yang ditafsirkan di daerah yang disebut dengan soma atau badan sel. Di soma ini berisi DNA atau materi genetik sel. Soma mengambil semua informasi dari dendrit dan menyatukannya di suatu area yang disebut bukit akson. Jika sinyal yang datang dari dendrit cukup kuat, maka sinyal akan dikirim ke bagian berikutnya dan neuron yang disebut akson. Pada titik ini disebut sebagai potensi aksi. Potensi aksi berjalan ke bawah akson yang ditutupi dengan mielin, sebuah isolator bahan yang membantu mencegah penurunan sinyal. Langkah terakhir dari potensial aksi adalah terminal akson atau terminal button.
Ketika sinyal mencapai terminal akson dapat menyebabkan pelepasan neurotransmitter. Lalu ada di bagian ujungnya itu struktur ungu yang mewakili dendrit dari neuron lain. Ketika neurotransmitter dilepaskan dari terminal akson, ia berinteraksi dengan reseptor di dendrit neuron berikutnya. Dan kemudian prosesnya itu akan berlanjut berulang kali dengan neuron selanjutnya. Lanjut. Pada bab 4 ini, berikut kita akan membahas struktur internal multipolar. Masih ingat kan teman-teman kemarin neuron multipolar itu apa? Ya. Nah, multipolar neuron itu artinya neuron yang punya satu cabang akson, dan banyak dendrit yang keluar dari badan selnya. Nah, ini karena multipolar neuron ini punya peran penting dalam sistem saraf kita. Strukturnya terdiri dari badan sel, akson, dendrit, mielin, dan mitokondria. Lanjut. Badan sel sebagai pusat genetik dan metabolisme neuron. Dendrit itu penerima sinyal dari neuron. Lanjut. Mitokondria untuk mengekstrak energi dari nutrisi. Akson sebagai pembawa sinyal dari badan sel ke neuron, organ atau otot lain. Dan yang terakhir, mielin, protein lipid kompleks yang melilit akson di saraf tepi dan diproduksi oleh schwann sel. Oke, kita akan masuk ke sel pendukung. Apakah sel pendukung itu? Jadi tadi di sistem saraf kita sudah belajar mengenai neuron yang merupakan salah satu sel yang ada dalam sistem saraf. Nah, sel lainnya itu adalah sel pendukung. Jadi di bagian ini kita bagi menjadi dua. Nah, glia ini merupakan sel pendukung yang ada dalam sistem saraf pusat. Jadi dia itu terdiri dari beberapa sel, salah satunya adalah astrocyte, dia bentuknya seperti bintang, pekerjaan dia adalah untuk support neuron secara fisik, dia yang memproduksi senyawa kimia yang dibutuhkan agar neuron untuk berfungsi, dia juga yang memberikan nutrisi kepada neuron. Nah, di astrocyte ini dia ada fungsi yang namanya fagositosis yang membersihkan debris dari otak. Kemudian yang kedua itu ada oligodendrocytes. Dia ini fungsinya memproduksi myelin sheath yang kemudian nanti akan menyekat akson yang satu dengan akson yang lainnya. Fungsinya itu untuk apa? Fungsinya itu adalah untuk agar pada saat neuron berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya, pesannya itu tidak bercampur. Kemudian yang terakhir ada yang namanya mikroglia. Dia juga sama memiliki fungsi fagositosis yang menelan dan menghancurkan neuron-neuron yang mati. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat pada orang yang mengalami vegetative state atau misalnya koma, mungkin karena kecelakaan atau karena penyakit. Nah, itu biasanya dia masih memiliki kemampuan untuk bernafas, kemampuan untuk menyerap nutrisi, kemampuan untuk melakukan ekskresi, tapi dia tidak memiliki atau menunjukkan tanda-tanda kesadaran. Nah, biasanya ketika dia koma itu dalam waktu yang lama, ketika kita scan otaknya, itu biasanya otaknya dia mengecil, dia shrink, mungkin hanya sepertiganya. Hal itu karena kecelakaan tersebut, ada gangguan otak tersebut, kemudian neuron-neuron yang mati itu dibersihkan oleh sel pendukung glia ini. Jadi lama-lama hilang otaknya. Kemudian mikroglia ini juga mempunyai salah satu fungsi lagi, yaitu sebagai sistem imun dalam otak yang melindungi otak dari serangan mikroorganisme. Jadi kalau kita lihat pada penyakit Alzheimer, itu memang masih diteliti sampai saat ini kenapa bisa terjadi Alzheimer, tapi sebenarnya itu kan dia terjadi karena ada protein yang menyerang neuron-neuronnya. Nah, masih diteliti apakah ada hubungannya antara reaksi glial ini sebagai sistem imun ini sebenarnya itu yang membunuh si neuron atau yang sebenarnya dia yang memang memiliki fungsi sistem imun. Jadi itu masih diteliti itu di bagian glial ini. Kemudian Schwann cell itu sel pendukung yang ada pada peripheral nervous system atau sistem saraf tepi. Dia yang membantu mencerna akson, membersihkan neuron-neuron yang mati serta menyediakan nutrisi untuk sistem saraf tepi. Kemudian next-nya itu adalah blood-brain barrier. Apa sih blood-brain barrier ini? Jadi blood-brain barrier ini adalah mekanisme yang menghalangi pembuluh darah lokal dengan sebagian dari sistem saraf pusat. Nah, kenapa harus ada blood-brain barrier ini? Dia membantu agar senyawa kimia yang beracun, patogen, zat-zat berbahaya untuk nggak masuk ke dalam otak. Nah, kalau kita lihat pada gambar ini, kita lihat sekat-sekatnya ini tuh dia sangat rapat. Sebenarnya barrier ini ada di bagian tubuh lainnya, tapi kalau di bagian tubuh lainnya itu masih ada sekat-sekat agar senyawa kimia itu bisa masuk. Tapi kalau untuk blood-brain barrier itu dia lebih ketat karena otak itu kan adalah memiliki executive function. Dia adalah salah satu bagian tubuh yang sangat penting untuk kita
menjalani hidup, supaya kita bisa bergerak, dia memiliki fungsi motor, fungsi sensori. Jadi sekat-sekatnya harus lebih ketat supaya bisa mencegah dari senyawa-senyawa kimia beracun untuk masuk ke dalam otak. Berikutnya saya akan menerangkan tentang bagaimana neuron saling berkomunikasi. Saya akan menunjukkan sebuah video kepada rekan-rekan. Jadi kalau di dalam otak kita itu banyak sekali neuronnya, dan antar neuron ini saling mengeluarkan potensial aksi menuju ke seluruh tubuh. Nah, potensial aksi ini sendiri akan berjalan tuh sepanjang akson. Namun masalahnya ketika sudah sampai di ujung akson, akan menemukan suatu celah yang kita sebut dengan synaptic cleft, yang tidak bisa diseberangi oleh potensial aksi. Sehingga potensial aksi ini harus ditransformasikan menjadi suatu mekanisme kimiawi, keluarlah neurotransmitter. Neurotransmitter ini akan menyeberangi synaptic cleft menuju ke reseptor yang ada di postsinaps, jadi di dendrit neuron berikutnya, lalu terciptalah potensial aksi di neuron berikutnya, begitu terus sampai akhirnya potensial aksi itu sambung menyambung. Neurotransmitter ini ada juga yang bekerja sebagai meningkatkan potensial aksi, namun ada juga yang menurunkan potensial aksi. Jadi ada yang bikin orang makin agresif, ada yang bikin orang makin depresif. Seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan menerangkan tentang neurotransmitter ini. Jadi di area ini kita sudah tahu tadi ini adalah synaptic cleft. Nah, sebelum area sinaps, ini kita sebut dengan presynaptic neuron. Setelah area sinaps, itu kita sebut dengan postsynaptic neuron. Di area presynaptic neuron ini terdapat yang namanya vesicle-vesicle. Vesicle-vesicle itu berisi apa? Berisi yang namanya neurotransmitter. Sehingga ketika potensial aksi ini sampai di ujung akson, di area presinaps, dia akan merangsang vesicle-vesicle menuju ke area synaptic cleft, mengeluarkan neurotransmitter, menyeberangi area synaptic cleft itu, dan neurotransmitter itu akan nempel di reseptor. Di reseptor ini ada di postsinaps letaknya. Reseptor dan neurotransmitter ini saling menempel seperti gembok dan kunci, yang akhirnya ketika mereka menempel terjadilah potensial aksi di postsinaps, di area dendrit ini, di area neuron berikutnya, sehingga akhirnya potensial aksi itu sambung menyambung, seperti itu terus. Nah, untuk lebih memberikan gambaran, saya akan menunjukkan sebuah contoh real kasusnya. Misalnya seperti ini, ceritanya ada cewek di stasiun ngantukan nih ceritanya. Lalu dia ketemu cowok, cowoknya juga tertarik nih sama si ceweknya. Si ceweknya ini tiba-tiba langsung melek. Apa yang terjadi di dalam otaknya si cewek ini? Keluar yang namanya neurotransmitter oksitosin. Si oksitosin ini bikin si cewek melek, bikin si cewek itu merasakan seperti jatuh cinta pada pandangan pertama, lalu dia malu-malu, wajahnya memerah. Tapi tidak berhenti di sana, ternyata di dalam otaknya si cewek ini berikutnya keluar neurotransmitter epinefrin atau adrenalin, yang kita sebut itu nama lainnya ya. Nah, si epinefrin atau adrenalin ini bikin detak jantung makin meningkat, gugupan, gemeteran. Apa yang terjadi di dunia nyata? Ternyata si cewek ini bersembunyi di balik buku. Dia nggak sanggup nih menatap mata si cowoknya langsung. Dia gemetaran, gugupan. Tapi ada neurotransmitter kontradiktifnya nih, ada GABA yang keluar. Si GABA ini bikin rileks, epinefrin tenang, rileks. Ceweknya menjadi santai, menjadi rileks, pede lagi. Akhirnya dia mendekati si cowok. Dan akhirnya mereka happy ending. Seperti itulah yang terjadi di otak kita, rekan-rekan. Mekanisme keluaran neurotransmitter dan neuron saling berinteraksi. Selanjutnya saya serahkan kepada Lucky. Terima kasih teman-teman, sangat menarik topik yang dibawakan, sehingga kita mampu mengetahui apa saja yang ada di dalam sistem saraf kita, dan juga kita mampu mengetahui bagaimana sel saraf itu berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Nah, teman-teman, untuk yang ingin bertanya, silakan langsung tuliskan pertanyaannya, dan akan kita respon. Oke teman-teman, Carol Dweck, psikolog Amerika, penulis buku Mindset, berkata, no matter your ability is, effort is what ignite the ability and turns it into accomplishment. Apapun kemampuan teman-teman saat ini, dengan berusaha meningkatkan kemampuan tersebut, dan dari kemampuan tersebut akan membawa kita ke prestasi yang lebih baik lagi. Ya, teman-teman,
Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. See you.